Assalamualaikum, halo, balik lagi bareng Nubi Gadget. Di video kali ini ada Realme Edge 5G, seri Realme 8 dengan tambahan teknologi 5G termurah yang bisa dibeli saat ini. Tapi kabarnya harga murah yang ditawarkan untuk smartphone berteknologi 5G seperti ini mengharuskan penggunanya untuk menerima HP ini apa adanya, demi menekan harga jual. Beneran nggak sih? Yuk, langsung aja kita cek sama-sama. Oke, kita mulai dari apa aja yang saya sukai dari HP ini. Jujur saya lebih suka dengan desain dari Realme 8 5G ini setelah sebelumnya saya skip seri Realme 8 dan Realme 8 Pro dikarenakan alergi dengan desainnya. Ya, kini kelihatan lebih simpel tanpa tagline dan logo yang mencolok di bagian back cover. Seperti biasa, bodi dan frame dari HP ini semuanya bermaterial full plastik polikarbonat. Untungnya varian warna grey-nya ini kelihatan cakep, jadi makin selaras dengan desain bodi keseluruhan dari Realme 8 5G ini. Untuk bagian display, layarnya berukuran 6,5 inch, resolusinya Full HD+, dan meskipun hanya menggunakan panel bertipe IPS, sebagai gantinya udah disematkan refresh rate 90Hz yang dijamin bikin tampilan layarnya jadi berasa semakin smooth. Sedangkan untuk bobotnya, smartphone dengan baterai berkapasitas 5000 mAh ini berasa cukup ringan di 185 gram. Fitur-fitur standarnya pun udah lengkap. Ada dual SIM dengan dedicated microSD slot, jack audio 3,5 mm, USB Type-C port, tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner, dan nggak ketinggalan juga ada fitur NFC. Out of the box, HP yang hanya menyediakan satu konfigurasi, yaitu 8GB RAM dan 128GB internal storage ini, udah pakai Android 11 dengan interface Realme UI versi 2.0. Yang saya sukai dari Realme UI kali ini, hampir semua aplikasi bawaan bisa di-uninstall, termasuk aplikasi yang biasanya bandel seperti GNT dan Baca Plus. Oke, berikutnya salah satu poin plus yang menarik perhatian saya, yaitu penggunaan SoC MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi lebih kecil di 7 nanometer, yang secara khusus sudah mendukung teknologi 5G. Ya, akhirnya MediaTek yang nggak lagi mentok di fabrikasi 12 nanometer. Angka fabrikasi ini penting karena semakin kecil angkanya berarti secara teori akan semakin efisien dalam penggunaan daya dan juga bikin HP semakin adem. Performanya pun dijamin kenceng kok. Kira-kira setara dengan Redmi Note 10 Pro yang ditenagai Snapdragon 732G. Secara skor AnTuTu benchmark memang sedikit lebih unggul ya. Tapi kalau di breakdown skornya bisa dilihat masing-masing punya keunggulan tersendiri dari segi CPU maupun GPU. Nah, dengan chipset ini, game PUBG Mobile bisa sampai frame rate ultra di settingan grafik smooth dan balance. Tapi sayangnya untuk game COD Mobile mentok di settingan grafik medium. Seharusnya bisa lebih tinggi lagi ya. So, Realme 8 5G emang terkesan canggih dan up to date banget. Apalagi ngelihat harganya yang termasuk murah untuk sebuah HP 5G. Tapi asal tahu aja, berhubung teknologi 5G ini belum begitu mainstream dan harganya masih mahal, demi menekan harga jual smartphone-nya udah pasti ada yang harus dipangkas supaya harganya bisa jadi lebih terjangkau. Oke, jadi ada beberapa spek atau fitur yang mau nggak mau harus dikurangi, yaitu mulai dari kecepatan charging yang hanya 18 watt aja. Ini sebenarnya sih masih termasuk fast charging, tapi yang nggak ngebut-ngebut amat. Terus juga nggak ada stereo speaker, hanya ada speaker mono. Untuk konfigurasi kameranya juga harus terima dengan hilangnya kamera ultrawide. Jadi tersisa kamera utama, makro, dan depth sensor. Biar nggak malu-maluin, untungnya Realme cukup cerdas dengan menambahkan modul kamera tipu-tipu yang kalau diperhatikan sebenarnya adalah sebuah logo berlabelkan AI. Ya nggak usah serius-serius amat lah. Balik lagi ke spek kamera utamanya ini pakai sensor Samsung S5 KGM1 beresolusi 48 megapiksel. S5 KGM1 ini adalah sensor kamera yang juga dipakai di HP Xiaomi Redmi 9T dan Poco M3. Ya, udah tentu sensor nggak bisa dijadikan patokan, karena ada banyak faktor lain yang juga ikut berperan dalam penentu kualitas foto dari sebuah smartphone. Nah, berikutnya saya akan coba tampilin beberapa hasil foto dari HP ini. Bagus atau enggaknya coba komen di bawah ya.
Oke, sampai di sini teman-teman mungkin udah bisa ambil kesimpulan. Worth it atau enggaknya HP ini tergantung dengan kebutuhannya sekarang. Pengen punya HP untuk pemakaian jangka panjang, terus juga kepengen nyobain kencengnya transfer data lewat jaringan seluler 5G? Iya, HP ini udah cocok. Tapi kalau seperti saya yang tinggal di daerah, di mana sinyal 4G-nya aja masih naik turun dan kecepatan downloadnya ya begitulah. Apalagi saya jarang banget terkoneksi ke data seluler karena lebih sering pakai WiFi di rumah maupun di kantor. Dengan budget 3 jutaan, udah tentu saya akan pilih HP lain dengan spek yang lebih baik. Nah, sampai di sini dulu pembahasan singkat Realme 8 5G dari saya. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain. Subscribe juga channel ini untuk terus mendapatkan video-video menarik seputar gadget lainnya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.